Ustaz, bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa maratin, siapa yang nikah kontrak tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak empat kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Sah. Al-mut'atu dini wa dini abai. Nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina. Siapa yang nikah kontrak maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man ankaraha falaisa minna. Siapa yang menolak nikah kontrak maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang satu dosa. How are you, hilang 3 dosa. Siapa yang melangkah, satu langkah pahala. Pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak itu. Pokoknya enaklah Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kita malam ini membahas satu topik, satu makhluk yang kerap kata ini bisa memisahkan yang dekat, bisa memorak-porandakan apa yang sudah bersatu, mencerai-beraikannya dan lain sebagainya. Padahal kita tidak mengetahui makhluk apa yang disebut dengan nikah mut'ah itu. Sebagaimana disampaikan Gus Sifni, meskipun kajiannya kajian baca kitab 1 jam lebih, penonton tetap bertahan. Entah apa itu buat penonton bertahan gitu. Penonton terbanyak hari ini nih. Betul. Dan kalau berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kontrak itu kesepakatan, maka acara kita ini berakhir tepat jam 21.30. Kurang lebih 7 menit lagi. Itu berdasarkan kontrak, berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau ibu dan bapak, Kiai Zuhairi, Gus Sifni sepakat untuk mengubah kontrak itu, mengubah kesepakatan itu dengan menambahkan misalnya setengah jam lagi sampai jam 10, maka kita lanjut sampai jam 10 atau sampai jam 10.30 bahkan, tergantung kesepakatan, tergantung kontrak. Bagaimana Kiai, bagaimana Gus? Kita 21.30 sesuai kontrak awal atau kita perpanjang? Sama tamtatum. Jadi bagaimana ini? Sama tamtatum ya. Baik. Mohon keridhaan ibu dan bapak semua, mungkin agak larut sampai jam 10-an atau lebih. Nah, bersama saya juga nanti ada Al-Ah, Ustaz Muhammad Bagas, mohon izin Kiai Zuhairi dan Gus Sifni untuk kembali berbagi dengan kita semua. Nah, mengapa saya berangkat dari kesepakatan dan kontrak? Karena secara sederhana, orang sering menganggap
nikah mut'ah itu kawin kontrak gitu. Dan definisi kontraknya juga diibaratkan seperti sewa rumah, kontrak rumah. Padahal kontrak itu artinya perjanjian. Kontrak itu artinya kesepakatan. Dan semua itu adalah kontrak. Mau kita kontrak perjanjian yang kita lakukan, itu disebut dengan kontrak. Dia bisa berubah, bisa seperti sekarang ini, kesepakatan kita tambah sampai jam 10. Satu hal yang biasanya dilakukan oleh Dr. Mustafa Rafi'i di buku ini, di bagian nikah mut'ah tidak beliau lakukan. Yaitu pelajaran pesantren kita, Gus, membagi mut'ah berdasarkan lugatan wa istilahan. Betul. Ya, itu tidak beliau lakukan. Lugatan dan istilahan. Misalnya, langsung masuk ke dalam pokok. Kita tahu, misalnya, selain yang dituduhkan bahwa ini kawin kontrak, bahkan fitnahnya, istri orang lain bisa kita nikahi, itu fitnahnya. Dan disebutkan di TV nasional fitnah itu. Tetapi dari pembahasan Dr. Mustafa Rafi'i, ternyata kita mengetahui bahwa di zaman baginda Nabi SAW itu pernah dilakukan. Artinya semua fitnah yang ditujukan kepada nikah mut'ah, konsekuensinya adalah mereka memfitnah baginda Nabi SAW. Wastaghfirullahaladzim. Kalau dari catatan Dr. Mustafa Rafi'i, dari para ulama ahlus sunnah, disepakati bahwa mut'atani atau nikah mut'ah itu ada di zaman baginda Nabi. Karena itu Dr. Mustafa Rafi'i mengatakan jangan sampai mengolok atau apa para pengikut atasnya. Karena bahwa itu disepakati pernah terjadi di zaman baginda Nabi. Jadi kalau saudara mempertanyakan nikah mut'ah, mengolok-ngoloknya, baginda Nabi SAW yang menghalalkannya. Berdasarkan paparan yang tadi kita dengarkan sama-sama. Bahkan konsekuensinya juga berat ketika hadis-hadis mengatakan perbedaan larangan nikah mut'ah itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan pada perang Khaybar, menyebutkan pada perang Ausad, pada perang Hunain, pada Fathu Makkah, bahkan ada pada Haji Wada. Konsekuensinya berat. Apakah saudara akan mengatakan bahwa baginda Nabi itu menghalalkan, menghalalkan berulang-ulang? Begitukah hukum Tuhan? Dihalalkan, diharamkan lagi. Atau konsekuensi berikutnya, bahwa ternyata setelah diharamkan pada perang Khaybar, masih ada yang melaksanakan, walaupun sudah haram, maka diharamkan lagi pada perang Hunain. Masih ada yang mengamalkan, diharamkan lagi pada Fathu Mekah, diharamkan lagi pada Haji Wada. Konsekuensinya saudara akan menuduh ada di antara para sahabat yang masih menjalankan setelah itu diharamkan. Karena periwayatan pengharaman banyak, tapi penghalalan setelah itu diharamkan tidak ada hadisnya. Bahwa setelah perang Khaybar dia haram, lalu dihalalkan lagi sebelum perang Hunain, tidak kita temukan hadisnya. Dihalalkan lagi setelah Fathu Makkah dilarang, setelah itu dihalalkan lagi sebelum Haji Wada, tidak akan kita temukan hadisnya. Jadi konsekuensinya berat. Kalau menurut para ulama bahwa nikah mut'ah pernah dilakukan di zaman baginda Nabi SAW, maka mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang nikah mut'ah, konsekuensinya adalah memfitnah baginda Nabi SAW. Dalika khusranun mubin. Itu saya sampaikan karena ya yang mengatakan nikah mut'ah itu pinjam istri orang lain. Sedangkan para ulama tadi mengatakan di zaman baginda Nabi itu ada. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kelak? Nah, yang kedua, tadi perbedaan periwayatan, kapan dia dilarang. Ditambah dalam Sahihul Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Rafi'i, mut'atani, yang ada dua mut'ah, yang di zaman baginda Nabi dijalankan, dan aku melarangnya, kata Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu mut'atul hajj wa mut'atun nisa. Nah, mut'ahnya menurut Khalifah Umar dalam riwayat itu, maka mut'ah itu ada di zaman baginda Nabi, tapi Khalifah Umar yang melarangnya. Sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang konsep syariat, penyusun syariat yang menetapkan syariat,
Maka konsekuensinya kita mesti memasukkan Khalifah Umar bin Khattab sebagai syariat, sebagai yang menetapkan syariat. Karena di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kemudian dilarang. Karena itu syariatnya ditetapkan, pelarangannya oleh Khalifah Umar. Maka satu di antara sumber syariat selain Allah Ta'ala Rasulnya adalah para sahabat, di antaranya Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita mau menerima, itu ada di Sahih Muslim, bahwa nikah mut'ah diharamkan oleh Khalifah Umar dan ada di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mesti menerima. Di antara pembawa syariat atau penentu syariat adalah para sahabat, adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dapat menasah syariat yang dihalalkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya hanya mengemasnya dalam kalimat-kalimat yang lain yang disampaikan Dr. Mustafa Rafi tadi dengan sangat baik. Yang berikutnya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Kalau kita tanya kepada ahli bahasa, fa di situ, famastamta'tum itu fa apa? Kalau kita tanya fa di situ, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Dalam i'rab, dalam bahasa Arab itu, huruf ba itu bisa ada 19 maknanya. Huruf fa juga bisa banyak dalam bahasa Arab itu. Ada fa sebagai jawab untuk syarat, ada fa sababiyah, ada fa huruf ataf, ada fa ta'lil, dan seterusnya. Fa di situ fa apa? Nah, menentukan fa apa juga bisa memberikan pemaknaan yang berbeda. Kalau kita buka i'rab dari misalnya kitab I'rabul Quran, kita akan menemukan fa-nya itu fa istinafiyah. Digunakan untuk ibtida, untuk mengawali satu kalimat baru. Jadi dia adalah awal dari kalimat yang baru. Karena ayat sebelumnya sudah mengisahkan wala tankihu, digunakan kata nikah dan disebutkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi di ayat sebelumnya. Dan masuk seakan-akan pada bagian baru, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna. Fa yang kedua adalah fa jawab dari syarat famastamta'tum. Nah, fa-nya fa istinafiyah. Bagaimana menyederhanakan pembahasan ini seakan-akan dibawa ke sana kemari. Jadi sebetulnya nikah mut'ah itu boleh atau tidak? Bagaimana sebetulnya? Seperti tadi. Kalau kita berpegang kepada riwayat dari Khalifah Umar dalam Sahih Muslim itu bahwa mut'atun nisa dilarang, tapi bagian yang kedua haji tamattu'nya sampai sekarang dilakukan. Padahal yang Khalifah Umar larang itu dua. Ada dua mut'ah yang dilarang, yaitu haji tamattu'. Haji kita haji tamattu'. Kiai Zuhairi melaksanakan haji yang dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Haji tamattu itu. Mari kita konsisten. Kalau itu sudah dilarang Khalifah Umar, yang dilarang Khalifah Umar itu dua. Kan begitu riwayatnya juga. Mut'atani. Ada dua mut'ah yang dulu ada di zaman baginda Nabi dan aku larang. Yaitu mut'atul haji tamattu, mut'ah haji, dan mut'ah perempuan. Kenapa mut'ah perempuannya sekarang dilarang? Lalu mut'ah hajinya dilakukan. Begitu juga para ulama tadi yang mengatakan mut'atun nisa kemudian karena larangan Khalifah Umar jadi tidak berlaku. Kenapa tidak juga menjadikan haji tamattu'nya juga terlarang? 95% haji yang berangkat dari berbagai tempat di seluruh dunia itu melaksanakan haji tamattu'. 90 sekian persen bahkan mungkin 98, 99% saya kira hajinya itu haji tamattu' yang dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, secara lughah dan istilahan tadi itu, bagaimana kemudian kita mendefinisikan nikah? Karena setiap nikah adalah kontrak. Setiap nikah adalah akad, janji. Kontrak itu janji. Kesepakatan yang bisa berakhir dengan berbagai cara. Kesepakatan itu bisa berakhir. Jam 21.30 tadi bisa berakhir. Kemudian kita perpanjang dengan kontrak berikutnya. Dengan kesepakatan berikutnya.